Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tata cara sholat. Taib, kita bacakan apa dalam kitab, dan perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Latif Badawi ketika menyebutkan sifatus sholat di sini, beliau memberikan catatan kaki bahwa ini diambilkan dari ringkasan kitab Mukhtasar Sifatus Sholat Syekh Al-Albani. Jadi beliau sendiri menyebutkan bahwa ini nanti ada apa? Ini adalah merupakan ringkasan dari sifat salat Nabi Syekh Al-Albani. Demikian juga nanti dalam bab janais itu juga beliau mengambil ringkasan dari kitabnya Syekh Al-Albani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, apabila beliau berdiri hendak salat, istaqbalal Ka'bah, beliau menghadap ke arah Ka'bah. Dan sebagaimana yang terdahulu bahwa menghadap ke arah Ka'bah ini adalah termasuk syarat. Orang yang sholat tanpa menghadap ke arah kiblat maka tidak sah sholatnya. Jadi ini adalah menunjukkan karena bahwa itu Nabi SAW terus menerus sholat itu dalam kondisi menghadap ke arah Ka'bah, dan ini menghadap kiblat adalah termasuk syarat. Qa'iman, dalam keadaan berdiri adalah termasuk rukun. Berdiri adalah termasuk rukun sholat. Qa'iman qariban minas sutra. Berdirinya Nabi SAW ketika sholat itu adalah dekat dengan sutra. Sutra itu adalah penghalang antara orang yang sholat dengan orang yang akan lewat. Itu namanya sutra. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan ini, yaitu jaraknya adalah 3 dhira', 3 hasta dari berdiri dengan sutra. Jadi sutra ini sebagai penghalang antara orang yang sholat dengan orang yang akan lewat di hadapannya. Dan berdiri dekat dengan sutra adalah termasuk sunnah. Nah inilah yang dikatakan apa? Tata cara sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi SAW mengucapkan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu apa yang dia niatkan. Jadi niat adalah merupakan syarat sahnya sholat, sebagaimana juga yang
terdahulu dari pembahasan kita sebelum ini, yaitu adalah berkaitan dengan syarat-syaratnya sholat bahwa niat. Dan niat itu adalah tidak perlu dilafatkan sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Tidak ada kalimat nawaitu usolli atau usolli adz-dzuhra arba rakaatin imaman atau ma'muman mustaqbil al-qiblah adaan atau qadaan fardal waqti lillahi ta'ala. Itu semuanya adalah termasuk tidak ada tuntunan dan tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat itu adalah merupakan perbuatan hati. Jadi apa yang sudah, artinya yang terbetik di dalam hatinya pengen mengerjakan, maka itu adalah sudah termasuk niatnya. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bi qaulihi Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW memulai sholatnya itu dengan ucapan Allahu akbar. Allahu akbar adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah termasuk rukun. Dan takbir itu ada dua macam. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan di awal sholat. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Ihram artinya mengharamkan, setelah orang mengucapkan Allahu Akbar, mengharamkan segala macam ucapan dan perbuatan yang bukan sholat. Ini namanya takbiratul ihram, dan ini takbir yang dilakukan di awal sholat. Dan adapun lafadznya Allahu Akbar ini adalah yang wajib. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Tidak boleh diganti dengan ucapan yang lain, misalnya Muhammadur Rasulullah atau misalnya Abu Bakar Khalifatul Awwal. Kita katakan tidak ada. Jadi ucapan yang wajib adalah Allahu Akbar. Itu pun Allahu Akbar. Tidak boleh dibaca Allahul Akbar. Itu juga nggak boleh. Atau dipanjangkan Allahu Akbar. Itu juga tidak boleh. Juga tidak boleh kita membaca Allah Akbar. Nah, ya kan? Tapi Allahu Akbar. Dan hamzah juga tidak boleh diganti dengan waw. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Itu juga adalah tidak boleh. Akbar juga tidak bisa diganti dengan kata yang lain walaupun itu semakna. Misalnya Allahu Azim, Allahu A'zam, Allahu Ajmal misalnya, itu juga tidak dibolehkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma takbir. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar bersamaan dengan itu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Atau juga dibolehkan kita katakan takbir dulu, Allahu Akbar, baru dia mengangkat kedua tangan. Atau mengangkat tangan baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini adalah termasuk perkara yang boleh. Yang sunnah itu adalah apa? Bersamaan antara Allahu Akbar. Jadi bersamaan antara takbir dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian ini adalah mengangkat kedua tangan adalah sunnah. Dan mengangkat tangan ini hanya ada pada 4 tempat. Hanya mengangkat tangan itu ada pada 4 tempat. 4 tempat. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan. Kemudian yang kedua adalah ketika ruku. Dan yang ketiga mengangkat bangkit dari ruku, i'tidal. Dan yang keempat adalah ketika bangkit pada rakaat yang ketiga. Nah, setelah tahiyat pertama. Jadi mengangkat tangan itu ada pada 4. Adapun yang sunnah ahyanan, kadang-kadang ya ketika sujud, kadang-kadang mengangkat tangan. Ketika bangkit dari sujud, kadang-kadang mengangkat tangan. Dan ini kita katakan adalah ahyanan. Summa, setelah itu yada'ul yumna lal yusra. Kemudian mengangkat tangan yang kanan di atas tangan yang kiri fauqa sadrihi. Kemudian mengangkat tangan kanan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Jadi tangan itu adalah pergelangan dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini namanya tangan. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Nah, dada itu adalah mulai awal dari tulang rusuk. Jadi awal tulang rusuk ini
Kita katakan dari mulai tulang rusuk sampai tulang rusuk yang paling atas. Itu namanya dada. Jadi kita mau meletakkan di sini atau di sini atau di sini. Yang jelas tidak ada meletakkan tangan itu di leher. Dan mohon maaf, ada juga yang menghina bahwa orang yang sholat ini dia sampai mencekik lehernya. Karena dia katakan meletakkan tangannya itu sampai di leher. Padahal itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali tuntunan meletakkan tangan itu adalah di leher. Yang jelas itu adalah dari dada. Walaupun juga ada sebagian dari mazhab yang lain itu meletakkan di atas pusar, yaitu di atas perut dan di bawah pusar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Nah, meletakkan tangan kanan itu tinggal meletakkan. Imma kita meletakkan seperti ini atau pergelangan dengan pergelangan. Jadi meletakkan tangan, jadi posisi meletakkan atau pergelangan di atas pergelangan dengan pergelangan. Kemudian summa yarmi bi basarihi nahwal ardi. Kemudian melemparkan pandangannya itu di atas tanah, yaitu tempat sujudnya. Jadi pandangan mata ini dalam sholat, pandangan mata di dalam sholat itu hanya tertuju pada 5 tempat. Adalah 5 tempat pandangan mata ini. Selain dari 5 ini maka itu tidak dibolehkan. Yang pertama, pandangan mata ini hanya tertuju kepada tempat sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, pandangan mata ketika ruku itu adalah di posisi kaki. Jadi ketika ruku, pandangan mata itu adalah ke kaki, bukan ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, ketika tahiyat. Ketika tahiyat, maka pandangan mata ini adalah di jari telunjuk. Di jari telunjuk. Kemudian yang keempat, pandangan mata itu adalah melihat kepada imam. Jadi kalau sholat melihat kepada imamnya. Kalau imamnya ruku, dia ikut ruku. Kalau imamnya sujud, dia ikut sujud. Kemudian yang kelima, pandangan mata ketika sholat itu adalah Ka'bah. Ketika dia posisinya berada di depan Ka'bah, maka pandangan matanya itu adalah ke arah Ka'bah. Jadi selain dari 5 ini, maka itu tidak dibolehkan. Tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, boleh ke atas atau ke keliling. Nah, ini adalah termasuk tidak ada, dan itu bahkan ada larangan sebagaimana nanti akan disebutkan dalam bab makruhatus sholat, perkara-perkara yang apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat. Summa yarmi bi basarihi nahwal ardi summa yafstatihu al-qira'ata bi adaiyatin katsira mutanawiyah. Kemudian memulai membaca doa iftitah. Yang doa iftitah ini bermacam-macam. Nah, yang sunnah itu cuma 1, ya kan? Walaupun misalnya jumlah doa iftitah itu adalah belasan, nah sebagaimana disebutkan oleh Syalbani dalam sifat salat Nabi, itu ada banyak jumlahnya. Tapi yang kita baca itu adalah cuma 1. Adalah 1. Jadi tidak semua doa iftitah itu adalah kita baca. Dan yang sunnah itu adalah kenapa kita hafalkan banyak, supaya kita mendapatkan sunnah yang banyak. Artinya sunnah ini kita kerjakan ketika ini adalah kita membaca doa iftitah ini, berarti kita mengerjakan sunnah ini. Ketika kita membaca doa iftitah yang lain, berarti kita mengerjakan sunnah yang lain. Ya kan? Artinya jangan sampai hanya 1 doa iftitah saja yang kita hafal sampai kita mati. Walaupun itu adalah boleh. Walaupun kita katakan itu adalah 1 doa iftitah yang dia hafal itu, ya sampai dia meninggal itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau dia menghafalkan lebih banyak, maka tentunya ini adalah lebih sempurna. Lebih sempurna. Kenapa? Karena dia mengamalkan sunnah ini dan mengamalkan sunnah misalnya doa iftitah yang lain. Ya. Nah, di dalam doa iftitah itu terkandung apa? Yahmadullah ta'ala. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yumajjiduhu wa yusni alaihi, mengagungkan dan memujinya. Ini inti dari doa iftitah. Apakah dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama bainal masyriq wal maghrib ila akhirih. Ini doa iftitah yang lain. Kemudian ada lagi doa iftitah yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha
ghairu. Juga ada doa iftitah yang lain adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Juga ada doa iftitah yang lain yaitu adalah apa namanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ard ila akhirih. Kemudian juga inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ini adalah termasuk macam-macam doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas yang sunnah itu adalah cuma satu. Memang ada perselisihan di antara para ulama mana yang paling utama dari doa iftitah ini. Dari doa iftitah yang banyak ini, yang paling utama itu yang mana? Karena kita perhatikan dari pembahasan para ulama bahwa ada doa iftitah yang artinya kalau itu dikerjakan sering, yaitu apa namanya cuma ada dua, yang itu adalah yang paling kuat. Ada yang mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ila kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Ada juga yang mengatakan bahwa yang afdal itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Tapi ini adalah apa yang jelas. Kalau kita mengerjakan misalnya doa iftitah salat duhur, nanti doa iftitah yang lain untuk salat asar, doa iftitah yang untuk salat maghrib, maka ini adalah kita ingin mengerjakan sunnah yang banyak. Setelah membaca doa iftitah adalah summa yasta'idzu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Kemudian dia mengucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi ini adalah sifat atau lafaz dari ta'awud. Nah, membaca ta'awud adalah termasuk sunnah. Nah, membaca ta'awud adalah termasuk sunnah, baik itu pada sholat kita katakan jahriyah maupun sirriyah. Dan sunnahnya dibaca ta'awud ini adalah dibaca sir, dibaca pelan, tidak dibaca jahar, Ada juga yang mengatakan bahwa ta'awud ini itu diucapkan pada semua sholat, pada setiap rakaat, setiap dia membaca Al-Fatihah dan setiap dia membaca surah. Itu adalah, ada lagi yang mengatakan tidak, ta'awud itu hanya satu kali. Intinya bahwa membaca ta'awud ini adalah termasuk yang sunnah. Kemudian setelah itu summa yaqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wala yajharu biha, dan tidak menjaharkan basmalah. Jadi basmalah adalah termasuk ya kita katakan satu ayat dari surah Al-Fatihah. Satu ayat dari surah Al-Fatihah, dan ini termasuk pendapat dari jumhur ulama. Nah, Al-Fatihah adalah termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kemudian apa namanya basmalah ini dibaca, ya kita katakan ada yang memang mazhab kalau kita mengatakan ya silahkan bagi mereka yang menjaharkan basmalah, dan basmalah dijaharkan. Kemudian juga ada riwayat yang lain yang menunjukkan basmalah tidak dijaharkan, ya kan? Sebagaimana mazhab Hanabilah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa basmalah itu dibaca cuma tidak dibaca jahar. Adapun Imam Syafi'i itu adalah basmalah itu dibaca jahar. Dibaca jahar pada sholat jahriyah dan dibaca sir pada sholat sirriyah. Ya. Adapun Imam Ahmad itu adalah pada sholat jahriyah dibaca sir. Adapun Imam Malik itu tidak membaca sama sekali. Basmalah itu tidak dibaca. Kenapa? Karena beliau tidak memasukkan basmalah itu ke dalam satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dalil yang menunjukkan bahwa basmalah yang tidak dibaca jahar adalah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan shallaitu khalfan Nabi SAW. Saya pernah sholat di belakang Nabi SAW. Saya pernah sholat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Saya juga pernah sholat di belakang Umar bin Khattab. Saya juga pernah sholat di belakang Utsman bin Affan. Yaitu apa? La yazkuruna bismillah. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. La fi awwali qira'ah wa la fi akhiriha. Beliau tidak menyebutkan, tidak membaca dengan jahar basmalah ini, baik itu di awal rakaat maupun di rakaat-rakaat yang berikutnya. Setelah membaca basmalah ini, summa yaqra'u al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca surah Al-Fatihah adalah termasuk rukun. Al-Fatihah adalah termasuk rukun. Nah, walaupun nanti kita ada perselisihan di antara para ulama, yaitu adalah ketika makmum. Apakah makmum itu membaca Al-Fatihah atau tidak? Membaca Al-Fatihah atau tidak makmum pada sholat jahriyah. Kalau pada sholat sirriyah, ya kita katakan makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Pada sholat sirriyah, semua yang sirriyah.
baik itu adalah sholat duhur, sholat asar, rakaat yang ketiga dari maghrib, rakaat yang ketiga dan keempat dari sholat isya, maka membaca Al-Fatihah, makmum, imam, itu adalah wajib membaca Al-Fatihah. Adapun pada sholat jahriyah, misalnya 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, 2 rakaat pada sholat subuh, dan 2 rakaat pada sholat isya, disitulah makmum apakah wajib membaca Al-Fatihah atau tidak. Di situ adalah terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa bahwa basmalah tetap dibaca, baik itu makmum. Adapun Imam Ahmad mengatakan basmalah itu tidak dibaca. Artinya kalau pada sholat jahriyah, kalau makmum itu adalah mengikuti bacaan imam. Kalau imamnya sudah membaca, ya sudah, berarti makmum adalah diam. Karena yang diperintahkan adalah makmum itu adalah diam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila kalian dibacakan Al-Qur'an, maka apa? Dengarkan, perhatikan. Ya kan? La'allakum turhamun. Taib, adalah membaca surah Al-Fatihah. Adapun Al-Fatihah ini, kapan Al-Fatihah itu bisa gugur bagi makmum? Kapan Al-Fatihah itu bisa gugur? Artinya kalaupun orang tidak membaca Al-Fatihah tetap sah sholatnya. Dia tidak membaca Al-Fatihah tetap sah sholatnya. Yang pertama adalah siapa? Adalah orang yang kita katakan tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, ya sudah, faqra ma tayassara ma'ahu minal Quran. Baca apa saja yang mudah baginya dari Al-Quran. Kalau dia bisanya cuma hafalnya qul huwallahu ahad, dia tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak bisa ini, dia hafalnya cuma qul huwallahu ahad, ya sudah. Dia membaca itu aja. Artinya dia ya kita katakan gugur membaca Al-Fatihah. Tapi sampai kapan? Tetap dia punya kewajiban untuk belajar Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah termasuk rukun dari sholat. Yang kedua adalah orang yang lupa. Artinya dia sebenarnya ingat, dia hafal surah Al-Fatihah, tapi dalam kondisi dia tidak ingat, dalam kondisi tertentu dia tidak ingat, ya sudah, kita katakan apa saja yang mudah yang dia ingat, maka itulah yang dia baca. Dan yang ketiga adalah makmum yang mendapati rukunya imam. Ketika imamnya sedang ruku, kemudian dia langsung takbir Allahu Akbar, kemudian dia ruku, maka dia walaupun dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, tetap dia dikatakan sah sholatnya, walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Dan yang keempat adalah makmum yang mendapati jaharnya imam. Bagi mereka yang mengikuti mazhabnya satu mazhab, yaitu adalah misalnya ketika imamnya dibaca jahar, makmumnya dia diam, walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, makmum ini maka tetap sah sholatnya. Tapi ini adalah ya kita katakan kondisi-kondisi orang yang bisa Al-Fatihah itu bisa gugur. Dan wayak tahwa ayatan-ayatan, dan sunnahnya Al-Fatihah itu dibaca ayat demi ayat. Al-Fatihah itu dibaca ayat demi ayat. Maksudnya dibaca ayat per ayat. Karena termasuk bukan sunnah, Al-Fatihah itu dibaca dengan satu nafas. Sampai alhamdulillah sampai waladhdallin itu dibaca dengan satu nafas. Yang jelas sunnahnya sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, yaktauha ayat-ayat. Jadi Nabi SAW membaca itu ayat demi ayat, dan itu warattilil Qur'ana tartila. Tartil artinya membaca ayat itu dengan pelan. Kemudian faizan taha minal Fatihah, setelah selesai membaca Al-Fatihah, qal amin. Setelah selesai mengucapkan Al-Fatihah, mengucapkan amin. Amin ini adalah termasuk sunnah baik bagi imam maupun makmum. Ya kan? Imam maupun makmum maupun sholat sendirian, maka ucapan amin ini adalah termasuk yang disyariatkan. Artinya disyariatkan. Adapun masalah hukum, di situ ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Tapi ucapan amin adalah berlaku untuk imam, makmum maupun sholat sendirian. Ya kan? Artinya imam pun juga mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin, demikian juga orang yang sholat sendirian. Wa yajharu wa yamuddu biha sautahu. Dan amin ini adalah dibaca panjang. Dibaca jahar, dibaca keras. Amin. Wa yamuddu, dan dibaca panjang. Amin. Dibaca panjang. Dibaca panjang, walaupun panjangnya ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Jadi amin, bukan amin. Bukan hamzahnya dibaca pendek, tapi amin. Kenapa? Karena bahasa Arab itu
ziyadatun fil mabna ka ziyadatin fil makna. Berubah harokat itu sudah beda arti. Berubah huruf itu sudah berbeda makna. Makanya adalah panjang pendek pun juga adalah termasuk akan merubah makna, ya kan? Amin artinya istajib du'ai, artinya ya Allah kabulkanlah permohonan saya, dan dibaca panjang dan dikeraskan suaranya. Tsumma yaqra, setelah membaca amin, tsumma yaqra ba'dal Fatihah, kemudian membaca surah setelah surah Al-Fatihah, surah ghairaha. Kemudian membaca surah selain dari surah Al-Fatihah. Wa kana yutiluha ahyanan, dan terkadang surat itu dibaca panjang, wa yaksuruha ahyanan, dan terkadang surah itu dibaca pendek. Dan para ulama menyatakan bahwa surah-surah yang panjang yaitu adalah min tiwalil mufassal, yaitu dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Hujurat. Ini termasuk surah-surah yang panjang. Dari surah nomor 1, dari surah nomor 2 sampai surah 49. Kemudian ada namanya min wasatil surah. Jadi surah-surah yang pertengahan. Surah-surah yang pertengahan itu dari mulai surat Qaf sampai surah Al-Mursalat. Nah, sampai surah yang ke-77, dari 50 sampai 77. Kemudian surat yang pendek itu adalah dari surah An-Naba. An-Naba amma yatasalun sampai surah An-Nas. Ini adalah termasuk surah-surah yang pendek. Walaupun para ulama surat Juz Amma ini dibagi 3 lagi. Ada yang surat yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Kalau yang panjang itu dari amma yatasaalun, dari amma yatasaalun sampai surah Al-Fajr. Kemudian dari surah Al-Fajr sampai surah Ad-Duha, itu adalah termasuk surat yang pertengahan. Dari Ad-Duha sampai An-Nas adalah termasuk surah-surah yang pendek. Yang jelas bahwa Nabi SAW terkadang dibaca panjang, terkadang dibaca pendek. Yang jelas yang paling sering panjang itu adalah subuh. Subuh itu adalah surah yang selalu dibaca oleh Nabi SAW itu panjang. Kemudian yang pertengahan itu adalah sholat isya. Ya kan? Surah yang paling pendek yang dibaca oleh Nabi itu adalah pada sholat maghrib. Kemudian yang lebih panjang dari sholat maghrib yaitu adalah sholat sholat asar. Kemudian lebih panjang dari sholat asar itu adalah sholat duhur. Jadi ini adalah kita katakan bacaan-bacaan yang terkadang panjang, terkadang pendek. Karena Nabi SAW pernah membaca surat dalam sholat maghrib, yaitu adalah surah yang pendek, surah-surah yang pendek, yaitu misalnya dalam Qul Huwallahu Ahad, Qul Yal Kafirun. Terkadang Nabi SAW juga dalam sholat maghrib membaca surat Tur, surat At-Tur, termasuk surat yang pertengahan. Kemudian wakana, ini adalah termasuk yang sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati fi salati subhi. Dan sunnahnya menjaharkan bacaan itu pada sholat subuh. Artinya 2 rakaat dari sholat subuh. Wa fi rakataini ulayaini minal maghrib, dan 2 rakaat dari sholat maghrib, dan 2 rakaat yang pertama dari sholat isya. Ini termasuk sunnah dibaca jahar. Walaupun kita katakan boleh sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, rakaat yang pertama dan kedua itu dibaca sir, itu boleh. Tapi yang afdal adalah dibaca jahar. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asar. Kemudian sunnahnya dibaca sir, yaitu bacaan surah itu pada sholat duhur semuanya. Rakaat pertama sampai akhir. Wal asar, dari rakaat yang pertama sampai rakaat yang keempat. Wasalisa minal maghrib. Demikian juga rakaat yang ketiga dari maghrib. Wal ukhrayaini minal isya, dan 2 rakaat yang terakhir dari sholat isya. Ini namanya sholat sirriyah, artinya dibaca sir. Wa kana yajharu biha aidan. Demikian juga Nabi SAW sunnahnya menjaharkan bacaan surah, yaitu fi sholatil jumu'ah. Demikian juga pada sholat Jumat, 2 rakaat dari sholat Jumat itu adalah dibaca jahar. Demikian juga walidain, dua hari raya, sholat 2 hari raya itu juga dibaca jahar. Wal istisqa, demikian juga ketika sholat minta hujan, baik itu dikerjakan di pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari, maka dibaca jahar. Wal kusuf, demikian juga sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wa kana yaj'alur rakatainil akhirataini aksar minal ulayaini qadran nisfi. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah menjadikan 2 rakaat yang terakhir, artinya 2 rakaat yang terakhir, misalnya pada sholat isya, dari sholat duhur, sholat asar maupun sholat isya, 2 rakaat yang terakhir pada dari 3 sholat yang kita sebutkan tadi, duhur, asar, isya,
Maka apa? Aksor itu lebih pendek bacaan surahnya. Minal ulaya ini daripada 2 rakaat yang pertama. Walaupun itu salat duhur, salat asar, maka kita katakan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat itu tetap membaca surah. Cuma surahnya lebih pendek daripada 2 rakaat yang pertama. Ini adalah termasuk qadran nisfi, seukuran separuh. Seukuran separuh. Yaitu separuh itu seberapa? Qadra khamsi asrata ayat. Kurang lebih adalah 15 ayat. Wa rubbama iktasara juga termasuk terkadang sunnahnya adalah rubbama iktasara fihima alal Fatihah. Terkadang 2 rakaat yang terakhir, 2 rakaat yang terakhir yaitu rakaat yang ketiga dan keempat itu terkadang hanya mencukupkan dengan surah Al-Fatihah saja. Tapi ini juga adalah termasuk karena sunnah itu ada 2 macam. Ada sunnah yang mudawamah yang terus-menerus dikerjakan. Ada sunnah yang ahyanan. Dan ada sunnah yang terkadang terkadang itu. Tapi ini adalah ya termasuk 2 rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga dan keempat. Summa kana sallallahu alaihi wasallam idza faraga minal qiraah. Kemudian setelah selesai membaca surah, setelah Al-Fatihah membaca surah, sakata saktatan. Beliau diam sejenak. Beliau diam sejenak artinya tidak langsung ruku, tidak langsung takbir ruku, tapi beliau adalah berdiri sejenak. Tsumma rafa'a yadayhi. Kemudian setelah itu mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini sebagaimana yang tadi ini adalah termasuk sunnah, dan mengangkat tangan itu adalah mengangkat tangan yaitu adalah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Jadi ketika mengangkat tangan, jadi tangan itu dari ujung kuku sampai pergelangan. Jadi kita katakan ini tangan ini sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Apakah yang sejajar itu pergelangan? Apakah yang sejajar itu ujung kuku? Atau yang sejajar di jari-jari? Yaitu adalah amrun wasi'. Ini adalah perkara yang longgar. Silakan. Dan tidak ada dalil sama sekali bahwa mengangkat tangan itu di atas dada. Nah, mengangkat Allahu Akbar itu tidak ada dalil. Atau di atas kepala, Allahu Akbar di atas kepala, itu juga tidak ada dalil. Yang ada dalil adalah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Jadi ini adalah apa? Baik itu ini yang sejajar atau pergelangan yang sejajar. Ini adalah termasuk yang sunnah. Kemudian telapak tangan itu menghadap arah kiblat. Mengangkat tangan, telapak tangan menghadap arah kiblat. Jadi tidak ada tuntunannya Allahu Akbar, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, itu juga tidak ada. Kemudian semua jari jemari tangan itu adalah ke atas. Jadi tidak Allahu Akbar, tidak juga Allahu Akbar, tidak juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak Yang jelas semua jari jemari tangan itu adalah posisinya menghadap ke atas. Jadi tidak Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, itu enggak sama sekali. Kita jangan bermain-main. Makanya sebagaimana yang sering saya sampaikan, ibadah itu tidak ada sebenarnya hasil karya manusia. Ibadah itu semuanya adalah berdasarkan wahyu, berdasarkan perintah. Baik itu dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beribadah sesuai dengan hawa nafsu, maka dia akan beribadah sesuai dengan kehendaknya, keinginannya. Dan tidak ada sama sekali yang jelas semua jari jemari tangan. Kemudian ketika takbir, jari jemari tangan itu tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu direnggangkan. Ia biasa aja. Tidak dirapatkan, tidak terlalu dirapatkan, tidak juga direnggangkan. Jadi mengangkat tangan, posisi jari jemari. Kemudian juga adalah kita katakan ini adalah posisi mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya adalah apa? Summa kana sallallahu idza faraga minal qiraah sakata saktatan summa rafa'a yadayhi wa kabbar. Kemudian takbir, mengangkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar, wa raka'a, kemudian ruku. Ruku adalah termasuk rukun. Adapun yang sunnah ketika ruku bagaimana? Wa kana yada'u kaffaihi ala rukbatayhi. Yang sunnah adalah meletakkan tangannya di atas kedua lututnya. Telapak tangan kanan ini diletakkan di atas lutut yang kanan. Kemudian telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut yang kiri. Ini adalah termasuk yang sunnah. Wa yufarriju baina asabihi. Kemudian apa? Yufarriju,
merenggangkan jari jemari tangan. Ketika menggenggam lutut, jari jemari tangan itu tidak dirapatkan, tapi adalah direnggangkan. Direnggangkan, kemudian apa? Wa yumakkinu yadaihi ala rukbatayhi. Kemudian dia menekan kedua lututnya. Menekan kedua lututnya, memapankan kedua tangan di atas kedua lututnya, ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah dia mencengkram. Jadi dia menekan tangannya ini mencengkram kedua lututnya, seolah-olah dia, ya istilahnya dia menekan dan mencengkram kedua lututnya. Dan ingat, sunnahnya adalah sampai ke memegang, adalah yang dicengkram itu adalah lutut, bukan memegang betis, bukan memegang paha. Ya, ini kita katakan beribadah bukan dengan akal, ya kan? Kenapa kita tidak ketika ruku tidak memegang paha, juga tidak memegang betis, tidak juga memegang ujung kaki, karena kita tidak sedang olahraga. Ya, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa kana yujafi mirfaqaihi ala jambaihi. Kemudian ketika ruku yang sunnah adalah menjauhkan sikunya itu dari pinggangnya. Ketika ruku itu adalah dijauhkan. Tidak sikunya nempel di pinggangnya. Tidak sikunya nempel di pinggangnya, tapi adalah dijauhkan. Dijauhkan. Ini adalah termasuk yang sunnah. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi. Kemudian punggungnya itu datar. Punggungnya itu datar, rata. Jadi punggung itu datar, tidak didongakkan, tidak juga diturunkan. Jadi punggung ini adalah datar. Hatta law subal alaihi alma, sampai kemudian kalau dituangkan air di atas punggungnya, lastaqarra, air itu akan menggenang di atasnya. Maksudnya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa punggung ini adalah rata. Jadi tidak kepala didongakkan sebagaimana dalam hadits ada larangan lam yusghis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Tidak juga kepalanya didongakkan ketika ruku, tidak juga kepalanya diturunkan, walakin baina dzalik. Akan tetapi kepalanya dengan punggung itu sejajar. Jadi kalau kepala dengan punggung itu adalah sejajar. Jadi kalau kepala sejajar dengan punggung berarti pandangan matanya itu adalah ke kaki, bukan ke tempat sujud. Kalau ke tempat sujud berarti kepalanya didongakkan. Ini adalah termasuk yang sunnah. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Kemudian tumanina rukunya. Tumanina itu adalah termasuk rukun. Jadi ruku dengan tumanina. Tumanina itu adalah apa? Tumanina itu artinya sampai gerakan itu sempurna. Jadi ketika ruku sampai ruku itu sudah sempurna. Itu namanya tumanina. Jadi ketika sujud sampai sujudnya sempurna itu namanya tumanina. Ketika berdiri sempurna itu sudah namanya tumanina. Jadi jangan sampai belum ruku dia sudah bangkit, belum berdiri sempurna sudah sujud. Itu namanya tidak tumanina, sebagaimana nanti dalam hadits musius shalah, orang yang seperti mematuk, seperti ayam lagi matuk. Jadi belum sempat makanan itu dicerna, dia sudah ngambil lagi. Itu adalah itu adalah sifat sholatnya orang-orang munafik. Wa kana yatma'innu fi ruku'i, kemudian tumanina rukunya. Tumanina tadi termasuk rukun. Wa yaqulu, dan mengucapkan ketika doa ruku adalah subhana rabbiyal azim. Dan membaca doa ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan adalah sunnah. Jadi masalah hukum adalah berbeda antara satu ulama dengan yang lain. Karena ini memang masalah khilaf di antara para ulama. Yang jelas tidak ada khilaf kalau doa ruku itu disyariatkan. Artinya kita membaca doa ketika ruku, kita membaca doa. Ini tidak ada khilaf. Adapun masalah hukum ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi itu adalah kembali kepada artinya bahwa ini adalah termasuk disyariatkan. Adapun bacaan doa sujud, doa ruku, yang sunnah itu adalah macam-macam. Ya kan? Terkadang kita membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, atau kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, atau kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ini juga 3 kali, 1 kali, sebagaimana hadis dari Aisyah. Juga membaca doa ketika ruku subuhum kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini adalah termasuk doa-doa yang artinya sunnahnya itu kalau bisa kita hafalkan yang banyak. Semakin banyak yang kita hafalkan doa-doa ruku, maka semakin sempurna sholat yang kita kerjakan.
Wa kana yaqulu fi hadzal rukni, terkadang dia dan Nabi SAW mengucapkan di dalam rukun ini, maksudnya di ruku, anwa'an minal azkar, macam-macam zikir, wal adaiyah, dan doa-doa. Taratan bihadza, sunnahnya itu adalah terkadang ini, wa taratan bihadza, dan terkadang sunnahnya dibaca ini. Wa kana yanha, dan beliau yanha an qiraatil Quran, dan Nabi SAW melarang membaca Al-Quran fir ruku'i was sujud, baik ketika ruku dan sujud. Yang jelas ketika ruku dan sujud memang perkara yang dilarang adalah membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran, yang ada itu adalah hanya zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku. Kemudian setelah ruku, kemudian adalah berdiri, bangkit berdiri, namanya i'tidal. I'tidal adalah termasuk rukun, yaitu yarfa'u sulbahu minar ruku, mengangkat tulang sulbinya dari ruku, artinya bangkit dari ruku, ya kan? Bangkit dari ruku, qailan, sambil mengucapkan ketika bangkit dari ruku itu, sami Allahu liman hamida. Dan ucapan sami Allahu liman hamida ini hanya disyariatkan kepada imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum itu tidak mengucapkan sami Allahu liman hamida. Makmum adalah mengucapkan ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Itu adalah makmum. Adapun makmum tidak membaca sami Allahu liman hamida. Wa kana yarfa'u yadayhi inda hadzal i'tidal. Kemudian mengangkat lagi kedua tangan ketika i'tidal, sebagaimana yang sudah terdahulu kita sampaikan. Wa yaqulu wa huwa qa'im, dan dia mengucapkan dalam kondisi berdiri, Rabbana walakal hamdu. Setelah sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu ini berlaku untuk semua, baik itu imam, sholat makmum maupun sholat sendirian. Jadi imam juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Makmum juga Rabbana walakal hamdu. Salat sendirian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Wa kana taratan yazidu ala dzalik, dan terkadang juga dilebihkan setelah Rabbana walakal hamdu, ditambahkan, yaitu adalah tambahan. Misalnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlas sanai wal majdi ahqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun, ila akhirih. Tapi ini adalah termasuk tambahan-tambahan, itu adalah termasuk yang sunnah. Summa kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian takbir lagi. Nah, namanya takbir intiqal. Takbir intiqal ini adalah termasuk takbir yang wajib. Takbir intiqal itu adalah takbir yang dilakukan ketika berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Itu namanya takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan di awal sholat. Wa yahwi sajidan, kemudian turun sujud. Sujud adalah termasuk rukun. Rukun dari sholat. Adapun apa yang wajib dan apa yang sunnah ketika sujud, wa yadau yadaihi alal ardi qabla rukbatayhi. Kemudian ketika sujud adalah meletakkan kedua tangannya di atas tanah qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Jadi apa? Ketika sujud adalah tangan dulu, baru kemudian kedua lutut. Tapi ini memang masalah khilaf di antara para ulama, dan Allah Ta'ala alam, ini adalah pendapat yang kuat, adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Karena dia mengatakan lutut dulu baru kedua tangan. Sebab yang namanya sujud itu dari bawah ke atas. Karena sujud itu dari bawah ke atas. Dari bawah itu maksudnya kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, baru kemudian ke kepala. Jadi dari anggota badan yang paling bawah sampai anggota badan yang paling atas. Tapi karena ini adalah masalah ibadah ini kan berdasarkan dalil. Karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa apa? Falyadha yadaihi qabla rukbatayhi. Jadi adalah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, ini adalah apa? Kita beramal itu adalah bukan secara bahasa. Kalau secara bahasa ya sujud itu memang dari bawah, dari anggota bawah sampai anggota badan yang paling atas. Ini secara bahasa, tapi kita adalah sujud tentunya berdasarkan perintah wahyu. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Kemudian adalah bersandar kepada kedua telapak tangan, bertumpu
bertumpu dengan kedua tangannya, kedua telapak tangannya, wa yabsutuhuma, kemudian dia bentangkan kedua tangannya. Artinya ketika sujud itu adalah sebenarnya ketika sujud itu sama persis dengan ketika mengangkat kedua tangan. Jadi ketika mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, demikian juga, dan kedua telapak tangannya ini dijauhkan dari telinganya, demikian juga ketika sujud itu sama persis. Ketika sujud, tangan telapak tangan bertumpu, kemudian dijauhkan dari telinga, dan itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinganya. Tidak ketika sujud tangannya di atas kepala, tidak juga ketika sujud tangannya di dadanya. Tapi sejajar dengan kedua pundak atau dengan kedua telinganya. Wa yadummu asabi'ahuma. Kemudian jari jemarinya semuanya dikumpulkan. Wa wajahahu wa yuwajjihuha wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah. Kemudian semua jari jemari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ketika sujud tidak juga sebagaimana ketika kita mengangkat tangan tidak digenggam, tidak juga jari telunjuk saja, tidak juga ibu jari saja, tapi semua jari jemari tangan itu semuanya jari jemari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini adalah jangan ketika sujud seperti ini atau sujud dengan ibu jari, sujud dengan ibu jari dengan jari telunjuk. Kita ini bukan sedang latihan, tapi kita adalah sedang beribadah. Wa kana yaj'aluhuma hazwa mankibaihi. Demikian juga ketika sujud, yaitu adalah tangan sejajar dengan mangkib. Mangkib yaitu sejajar dengan kedua pundaknya. Hazwa mankibaihi wa ahyanan hazwa uzunaihi, dan terkadang sejajar dengan kedua telinganya. Wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardi, dan ketika sujud hidung dengan hidung dengan dahi itu adalah ditempelkan di tanah. Artinya di tempat sujud. Ini hidung dengan ini adalah ditempelkan. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW mengucapkan umirtu an nasjuda ala sabati a'dhum. Artinya ketika sujud saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Dan ini adalah termasuk yang wajib karena umirtu, kalimat umirtu adalah an asjud, artinya menunjukkan al-amru yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah di sini adalah mengandung kewajiban. Maka ketika sujud yang diperintahkan itu wajib 7 anggota badan, yaitu adalah Alal jabha beliau menunjuk kepada dahi, wa asyara biyadihi lanfaihi. Kemudian Nabi SAW menunjuk kepada hidungnya, ini juga loh. Nah, ketika sujud ini juga yang sujud. Jadi dahi dengan hidung itu dihitung 1. Kemudian wal yadaini, demikian kedua tangan, wa rukbataini, dan kedua lutut, wa tarafil qadamaini, dan juga kedua kaki. Ini 7 anggota badan ketika sujud. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW mengucapkan la sholata liman la yusiba anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Jadi tidak ada sholat. Artinya tidak ada sholat bagi siapa saja yang hidungnya tidak menempelkan di tanah sebagaimana dia menempelkan jidatnya. Menempelkan dahinya. Artinya dianggap tidak ada sholat bagi mereka yang tidak menempelkan hidungnya di tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya. Wa kana yatmainu fi sujudihi. Kemudian tumanina sujudnya. Tumanina sujud adalah termasuk rukun. Tumanina tadi sudah sampai betul-betul rukunnya itu sempurna. Itu namanya tumanina. Sampai gerakan sujud itu sempurna, itu namanya tumanina. Wa yaqulu, dan juga mengucapkan ketika sujud, apa yang dibaca ketika sujud? Doa yang dibaca ketika sujud adalah subhana rabbiyal a'la. 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau doa sujud yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Atau doa sujud yang lain, Allahumma laka sajadtu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, ya kan, ila akhirih. Demikian juga doa sujud, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Demikian juga Allahumma htutanni biha wisra wa waktub li biha ajra waj'alha li indaka zakhara. Ini juga adalah termasuk doa-doa sujud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul anwa min al-adhkar, artinya dia menyebutkan macam-macam zikir wal adaiyah dan doa-doa ketika sujud. Taratan bihadza, terkadang dia membaca subhana rabbiyal a'la, terkadang dia membaca wa taratan bihadza, terkadang dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, terkadang dia membaca subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Nah,
Wa kana ya'muru bil istihadi wal iksar minad du'ai fi hadzal rukni. Dan Nabi SAW juga memerintahkan agar bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud ini. Jadi ketika sujud ini adalah kita bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Karena doa yang paling mustajabah yaitu adalah ketika sujud. Doa yang kita panjatkan ketika sujud itu adalah doa yang sangat mustajabah. Maka Nabi SAW mengatakan aksiru ad-du'a fi sujud. Perbanyaklah kalian berdoa ketika sedang sujud. Baik itu doa, kita katakan doa itu kan ada dua, ada doa ibadah. Doa ibadah itu adalah doa ketika misalnya sujud, yaitu subhana rabbil a'la. Ini namanya doa ibadah. Kenapa? Doa ibadah itu kan doa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Nabi SAW. Itu namanya doa ibadah. Sudah ditetapkan, ini loh bacaannya. Itu namanya doa ibadah. Adapun doa yang kedua namanya doa masalah. Doa masalah itu adalah ya permintaan. Tentunya setiap seorang hamba dengan hamba yang lain permintaan kepada Allah itu adalah berbeda-beda. Ya kan? Tidak semuanya satu. Ya kan? Permintaan kepada Allah itu macam-macam. Ada yang minta agar disembuhkan penyakitnya, ada yang dilancarkan rezekinya, ada yang kemudian bisa menunaikan ibadah haji, ada yang berdoa terus-menerus agar didekatkan jodohnya, agar kemudian macam-macam. Karena setiap orang itu namanya doa masalah. Dan ini silahkan Anda memperbanyak doa, baik itu doa artinya doa masalah, silakan Anda memperbanyak ketika sedang sujud. Bahkan doa yang termasuk yang mengagumkan, yang sangat Anda butuhkan, yang menarik bagi Anda untuk kemudian Anda berdoa. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u rasahu mukabbiran. Kemudian setelah itu adalah apa? Nabi SAW mengangkat kepalanya, artinya bangkit dari sujud, mukabbiran sambil bertakbir. Sambil bertakbir, ini adalah takbir. Dan bersamaan dengan antara bangkitnya dan mengucapkan dengan takbir. Namanya takbir apa? Intikal. Ini namanya duduk di antara, ini termasuk rukun yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara artinya bangkit dari sujud, duduk. Nah ini namanya duduk di antara dua sujud. Dan ini adalah termasuk rukun. Apa yang sunnah ketika duduk di antara dua sujud? Summa yafrisu. Kemudian duduknya adalah iftiras. Duduknya itu adalah iftiras. Iftiras itu adalah, ya bahasa kita duduk tahiyat awal lah. Nah, duduk tahiyat awal. Iftiras itu adalah apa? Iftiras adalah membentangkan kaki kiri. Jadi kaki kiri dibentangkan di belakang. Kemudian apa? Kaki kanan wayan sibwal yumna. Kaki kanan ditegakkan. Kaki kanan ditegakkan. Wa yajlisu alaiha. Kemudian duduk di atas kakinya yang kiri. Artinya duduk di atas telapak kaki yang kiri. Itu adalah namanya duduk iftiras. Ini namanya duduk iftiras. Summa yafrish rijalahul yusra fayaqudu alaiha mutmainnan. Artinya kemudian duduk di atas yang kaki yang kiri, kemudian mutmainnan. Artinya tumanina. Nah, tumanina tadi apa? Duduk di antara dua sujud, tumanina. Jadi duduk adalah rukun, tumanina juga adalah termasuk rukun. Jadi jangan sampai belum duduk sudah sujud lagi yang kedua. Dan ini adalah termasuk sunnah. Dan terkadang sunnahnya juga ketika duduk di antara dua sujud namanya duduk eka. Duduk eka. Eka itu adalah apa? Kedua kaki kanan dan kiri ditegakkan. Kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Itu namanya duduk eka. Dan ini hanya khusus berlaku di duduk di antara dua sujud saja. Selain itu tidak dibolehkan. Tidak ada duduk eka itu ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, itu nggak ada. Yang ada itu hanya duduk di antara dua sujud saja. Wa kana yansibu rijlahul yumna, kemudian kaki kanan ditegakkan, jadi kaki kiri dibentangkan di belakang. Nah, artinya sampai telapak kaki itu menghadap ke atas. Kemudian apa? Kaki kanan ditegakkan, kemudian kita duduk di atas kaki yang kiri atau di atas telapak kaki yang kiri. Wa yastakbilu asabiha al-qiblah. Semua jari jemari kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Maksudnya yang kanan ketika ditegakkan, jari jemari kaki yang kanan ini ditegakkan, itu posisinya jari jemari kaki adalah menghadap ke arah kiblat. Wa kana yaqul, dan mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud, doa duduk di antara dua sujud, Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfani wahdini wa'afini warzuqni. Tapi ini adalah apa? Adalah termasuk yang doa yang disyariatkan ketika duduk, atau Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli, ya kan? Ini yang simple.
Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Taib. Summa yukabbiru, kemudian takbir lagi. Wa yasjudu as-sajdata tsaniyah. Kemudian sujud yang kedua setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Kalula, sama persis dengan sujud yang pertama. Artinya syariatnya sampai kemudian sujudnya. Kemudian summa, ada satu tambahan lagi ketika sujud. Yang disunahkan ketika sujud juga adalah apa? Kedua tumit dirapatkan. Ketika sujud, kedua tumit itu adalah dirapatkan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yaitu apa? Karena Nabi SAW rasan akibaihi. Jadi apa? Ketika Nabi SAW itu sujud, rasan, yaitu adalah apa? Kakinya, kedua kakinya itu dirapatkan. Jadi bukan ketika sujud itu kedua kaki direnggangkan. Nah, direnggangkan. Itu adalah boleh, tapi tidak. Yang sunnah, yang afdol adalah kedua kaki dirapatkan. Nah, kita katakan itu adalah dirapatkan sebagaimana hadis dari Aisyah ketika Nabi SAW salat malam dan Aisyah itu meraba-raba mencari dan memegang kedua tumit Nabi SAW itu dalam kondisi sujud rapat. Taib itu sunnah ketika sujud. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian mengangkat bangkit lagi kepalanya dari sujud yang kedua sambil bertakbir, dan takbir ini takbir intiqal dan wajib. Tsumma yastawi qa'idan ala rijlihil yusra. Kemudian duduk di atas kaki yang kiri, artinya mu'tadilan ini sebagaimana duduk iftiras. Hatta yarji'a kullu azmin ila mawdihi. Namanya juga tumanina, yaitu adalah hatta yarji'a kullu azmin ila mawdihi. Sampai itu semua tulang-tulang itu kembali ke tempatnya semula. Kan ketika sujud itu kan mungkin tulang-tulang kita itu ada yang sujud. Nah, ketika duduk itu adalah sampai semua tulang-tulang itu sempurna duduknya. Mu'tamidan alal ardi, ini sebelum bangkit ke rakaat yang kedua. Sunnahnya itu adalah duduk sejenak. Namanya duduk karena duduk itu kan sebenarnya ada macamnya ya. Ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir, kemudian nanti yang keempat itu ada duduk sejenak antara sebelum berdiri. Setelah sujud sebelum berdiri itu duduk sejenak, namanya jalsa istiraha. Ini namanya jalsa duduk sejenak sebelum dia bangkit berdiri. Karena kalau dari sujud langsung berdiri itu berat. Maka diantarai dengan sujud dengan berdiri itu dengan duduk sejenak, dan ini adalah termasuk yang sunnah. Dan sebelum berdiri termasuk yang sunnah sebelum berdiri, bangkit berdiri adalah mu'tamidan alal ardi ila rakatis tsaniyah. Kemudian bertumpu di tanah sebelum ke rakaat yang kedua, bertumpu dengan tangan. Apakah bertumpu dengan tangan, dia bertumpu dengan kedua tangan, di satu tangan, itu tergantung kepada masing-masing orang. Jelas bahwa ini ada. Kalaupun dia misalnya dari sujud langsung berdiri, ya boleh saja. Tapi yang jelas sunnahnya setelah sujud, duduk sejenak. Nah, sebelum berdiri, tangannya di atas tanah dulu, baru dia berdiri ke rakaat yang kedua. Wa kana yasna'u fiha, kemudian dia melakukan rakaat yang kedua ini, melakukan misla ma yasna'u fil ula, sebagaimana yang dilakukan pada rakaat yang pertama, illa annahu qad yaj'aluha aksar minal ula. Kecuali rakaat yang kedua itu lebih pendek gerakannya, lamanya daripada rakaat yang pertama. Artinya gerakan rakaat yang kedua itu yang jelas lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahud ba'dal faragi min ar-rak'ati tsaniyah. Kemudian Nabi SAW duduk tahiyat setelah rakaat yang kedua. Karena kita katakan rakaat yang kedua, setelah rakaat yang kedua namanya duduk tahiyat. Namanya tahiyat awal. Ya kan? Karena tahiyat itu ada dua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan tahiyat awal ini hukumnya adalah wajib. Tahiyat akhir adalah termasuk rukun. Ya kan? Jadi kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya, maka setiap selesai 2 rakaat itu adalah tahiyat. Namanya duduk tahiyat. Adapun tata cara duduk, ini adalah masalah tata cara duduk di dalam sholat itu yang dikenal. Yang dikenal di dalam Islam, tata cara duduk itu ada berapa? Ada 4 ya kan.
Tata cara duduk itu ada 4. Ada namanya yang pertama duduk iftiras. Duduk iftiras itu adalah duduk tadi yang sebagaimana kita katakan duduk tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud. Kaki kiri dibentangkan, kaki kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas kaki yang kiri. Ini namanya duduk iftiras. Macam duduk yang kedua namanya duduk iqa. Duduk iqa yang sunnah ya. Karena duduk iqa itu ada 2, ada yang dilarang, ada yang sunnah. Ada yang iqa yang sunnah, ada iqa yang bukan sunnah. Duduk iqa yang sunnah yaitu adalah apa? Kedua kaki kiri dan kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Ini namanya duduk iqa yang sunnah. Dan itu hanya berlaku pada duduk di antara 2 sujud. Ini tata cara duduk yang kedua. Tata cara duduk yang ketiga namanya duduk tahiyat akhir atau dinamakan duduk tawarruk. Namanya jalsatut tawarruk. Nah, tawarruk yaitu adalah apa namanya? Duduk tahiyat akhir. Yaitu adalah apa? Kaki kiri dimasukkan di antara paha dan betis kanan. Kaki kiri dimasukkan di antara paha dan betis kanan. Kemudian wayajlisu, kaki kanan ditegakkan. Kemudian wayajlisu alal ardi. Kemudian duduk di tanah atau di lantai. Jadi dia duduk di lantai. Kaki kiri dimasukkan di antara paha dan betis kanan. Ini namanya duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk. Kemudian ini macamnya duduk tadi iftiras, iqa, kemudian tawarruk, dan yang keempat duduk tarabbu, duduk bersila. Duduk bersila adalah termasuk duduk yang sunnah dan ini hanya berlaku untuk orang yang sakit. Orang yang sakit itu adalah duduknya kalau ketika sholat sambil berduduk, maka sholatlah dengan bersila. Karena bersila ketika kalau kita lagi sakit duduk iftiras, wah itu berat, iya kan? Semua kalau dia sholatnya sambil duduk iftiras, sholatnya itu berat. Atau tawarruk terus, nah itu juga berat. Atau iqa itu juga berat. Maka sunnahnya ketika duduk, sholatnya sambil duduk adalah duduk bersila. Karena itu yang mu'tadil, artinya ya tidak berlebihan juga tidak istilahnya tidak membahayakan, tidak terlalu memberatkan. Nah. Ya kan? Tidak terlalu ringan juga tidak terlalu berat, dia sedang. Tapi itu macam-macam duduk. Nah ketika tahiyat awal duduknya adalah iftiras. Fa iza kanatis shalah raka'ataini jalasa muftarisan. Jadi ketika sholat 2 rakaat, setelah selesai 2 rakaat, maka duduknya adalah iftiras. Duduk iftiras tadi sudah kita sebutkan. Dan ini adalah termasuk yang sunnah. Kama kana yajlisu baina sajadataini. Dan duduk iftiras, duduk tahiyat awal sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Wa kadzalika yajlisu fit tasyahhudil awal minas tsulatsiyah war rubaiyah. Demikian juga pada duduk tahiyat pertama pada maghrib 3 rakaat atau yang 4 rakaat, duhur, asar dan isya. Jadi duduk iftiras itu kapan kita duduk iftiras? Duduk iftiras itu kita kerjakan pada 4 tempat. Ada 4 tempat duduk iftiras. Yang pertama adalah tahiyat awal. Yang kedua duduk iftiras, duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk iftiras. Yang ketiga yaitu ketika namanya jalsatul istiraha. Jadi duduk sebelum dari sujud ke berdiri. Duduk iftiras. Kemudian yang keempat duduk iftiras yaitu adalah pada semua sholat yang 1 tahiyat. Misalnya sholat qobliyah, ba'diyah, tarawih, witir atau sholat Jumat, itu setiap yang 2 rakaat adalah duduk iftiras. Tapi ini yang duduk iftiras itu ada pada 4 tempat. Kemudian wa kana idza qada fi tasyahhud, kemudian ketika duduk tahiyat yang sunnah yang berikutnya, wada kafahul yumna la fakhidil yumna, telapak tangan kanan diletakkan di atas paha yang kanan. Wa wada kafahul yusra, kemudian meletakkan telapak tangan yang kiri di mana? Ala fakhidhihi al yusra, di atas pahanya yang kiri. Tangan kanan di atas paha yang kanan, tangan kiri di atas paha yang kiri, jangan disilang. Ya kan? Jangan disilang. Kita tidak sedang bermain-main. Wa wada kafahul yusra ala fakhidil yusra wa kana yabsutul yusra. Adapun yang kiri dibentangkan, artinya jari jemarinya itu adalah dibentangkan di atas paha yang kiri. Wa yakbidu al yumna. Adapun tangan kanan itu dikobat. Dikobat itu digenggam.
digenggam. Kemudian sunnah ketika tahiyat wa yushiru bisababa, kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk, wa yarmi bi basarihi ilaiha, kemudian pandangan mata tertuju ke jari telunjuk. Wa kana idza rafa usbu'ahu, ketika dia mengangkat jarinya, jari telunjuknya diangkat, yuharrikuha, kemudian dia gerak-gerakan. Nah, dia gerak-gerakan, yada'u biha, dan berdoa. Berdoa ketika mengucapkan ketika tahiyat, wa yaqulu lahi asyadu ala syaitani minal hadid, bahwa ini adalah mengisyaratkan dengan jari telunjuk ini lebih keras bagi syaitan ketimbang besi. Nah, kalau besi masih bisa dibengkokkan oleh syaitan, tapi ketika mengisyaratkan ini tidak bisa, syaitan itu adalah bermain-main dengan ini. Maksudnya karena ini adalah syaitan tidak akan sulit untuk dia bisa bermain-main. Saya ada beberapa khilaf di antara para ulama berkaitan dengan di tahiyat awal ini. Khilaf yang pertama adalah kapan mengisyaratkan jari telunjuk? Mengisyaratkan jari telunjuk ini memang ada khilaf. Ada yang mengatakan mengisyaratkan jari telunjuk bersamaan dengan tahiyat. Yang kedua ada yang mengatakan ketika lafzul jalalah. Ada kalau yang pertama itu adalah bersamaan dengan tahiyat. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Bersamaan antara mengisyaratkan jari telunjuk dengan tahiyat. Kemudian khilaf yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan mengisyaratkan jari telunjuk itu ketika menyebutkan Allah saja. Lafzul jalalah. Ketika menyebutkan Allah baru mengisyaratkan jari telunjuk. Misalnya At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mengisyaratkan jari telunjuk ketika menyebutkan Allah saja. Itu yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan mengisyaratkan jari telunjuk ketika syahadatain. Jadi ketika at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ini memang masalah khilaf di antara para ulama, Allah taala alam, yang dirojekkan oleh Syekh Albani dan juga kebanyakan dari para ulama, yaitu adalah yang pertama, mengisyaratkan jari telunjuk bersamaan dengan tahiyat. Kemudian khilaf yang kedua dan yang sunnah, yang sunnah ketika mengisyaratkan jari telunjuk itu adalah membentuk angka 53. Angka 53. 53 itu seperti ini, kita katakan 53. 5 itu kan di sini. 5 itu angka bulat. Ya kan? Ini bulat 5. Kemudian 3 itu adalah ini. Nah, 3 ini kan gigi-giginya. Gigi-gigi. Jadi ini angka dalam hadits membentuk angka 53. Jadi ini membentuk angka 53. Walaupun ada yang mengatakan seperti ini juga. Seperti ini. Kan namanya menggenggam. Menggenggam. Iya kan? Karena dalam riwayat itu dia menggenggam. Menggenggam, mengisyaratkan jari telunjuk. Ada juga yang membentuk angka 53, jadi lingkaran ibu jari dengan jari tengah, ya kan? Ibu jari dengan jari tengah, kemudian angka 53. Adapun masalah tangan diluruskan atau dibengkokkan, karena kaki angka 3 itu kan bisa lurus, bisa bengkok. Jadi bisa kita gini, bisa namanya kaki, ya kan? Nah, namanya kaki kan orang kalau nulis Arab itu kadang diginikan, ya kan? Kalau orang nulis Arab kadang diluruskan. Tapi ini yang masalah Kemudian khilaf yang kedua yaitu adalah yuharrikuha, menggerakkan. Masalah menggerakkan ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Bagi mereka yang berpendapat sunnahnya menggerakkan, ya sudah dia kerjakan sampai dia meninggal. Jangan dia bingung. Nah, hari ini diam, besok menggerakkan, besok diam, besok menggerakkan, itu namanya orang yang bingung. Ya kan? Atau dia lebih kuat, atau dia lebih pintar dari semua mazhab. Ya kan? Jadi, orang yang bingung ini dia lebih sok pintar, paling pintar dari semua mazhab. Itu kalau dia orang yang hari ini dia diam, besok dia menggerakkan, besok diam, besok menggerakkan, ini orang yang paling pintar itu. Ya kan? Kenapa? Karena cuma ada dua pendapat, menggerakkan dan tidak menggerakkan. Menggerakkan dan tidak menggerakkan.
maka kita katakan adalah apa? Ini khilaf yang kedua. Mengisyaratkan. Kemudian khilaf yang ketiga, yaitu tadi masalah menggerakkan atau tidak. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Wallahu ta'ala alam. Bagi yang berpendapat menggerakkan, silakan Anda kerjakan sampai Anda meninggal. Dan bagi yang mengatakan tidak menggerakkan, maka dia amalkan sampai dia meninggal. Kemudian summa kana sallallahu yaqra'u fi kulli rakataini at-tahiyat. Kemudian membaca setiap 2 rakaat itu tahiyat. Tahiyat ini tadi tahiyat pertama adalah wajib, tahiyat kedua adalah rukun. Wa kana yusalli ala nafsihi. Kemudian bersalawat kepada dirinya sendiri. Artinya Nabi SAW bersalawat kepada dirinya sendiri. Dan salawat ini adalah termasuk rukun. Fi tasyahudil awal wa ghairihi. Baik itu kalau adapun pada tahiyat yang pertama, salawat ini ada mengatakan sunnah. Adapun pada tahiyat yang kedua, yaitu tahiyat akhir, salawat ini adalah termasuk rukun. Ada yang mengatakan dua-duanya wajib. Tahiyat pertama maupun tahiyat kedua, salawat itu adalah wajib. Wa syara'a dzalika li ummatihi, dan jelas tidak ada khilaf bahwa salawat ini disyariatkan kepada umatnya. Wa kana sallallahu yad'u fi salatihi bi ada'iyatin mutanawiyah, dan Nabi SAW berdoa di dalam salatnya dengan doa yang macam-macam. Dan lafaz tahiyat itu ada 6. Lafaz tahiyat lafaz tahiyat itu ada 6. Mungkin yang sering kita baca cuma lafaz tahiyat Abdullah bin Mas'ud. Itu yang paling sering, karena memang hadits yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tahiyat adalah hadits dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi SAW juga mengajarkan lafaz tahiyat kepada Umar bin Khattab. Nabi SAW juga mengajarkan tahiyat kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abu Musa al-Asy'ari, kepada Abdullah bin Umar, dan juga kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu ala yaminihi. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam ke kanan. Salam ini adalah termasuk rukun. Termasuk rukun. Yang ada khilaf itu adalah apakah dua-duanya salam ke kanan dan ke kiri itu termasuk rukun, atau yang kanan saja yang rukun, yang kiri tidak. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Yang jelas salam ke kanan dan ke kiri disyariatkan. Itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf kalau kita mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Adapun yang termasuk mana yang apakah dua-duanya rukun atau hanya yang kanan saja yang rukun, ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Adapun ucapan salam itu adalah assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Wa yasarihi kadzalik, demikian juga yang kiri. Wa kana ahyanan, dan terkadang yazidu fit taslimatil ula, dan terkadang ditambahkan pada salam yang pertama wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kedua, salam kedua assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Kalaupun misalnya ke kanan dia mencukupkan, ini yang jelas. Kalau Anda pengen tidak ada keluar dari khilaf, Anda pengen keluar dari khilaf, maka Anda salam ke kanan, ke kiri. Artinya salam ke kanan dan ke kiri. Karena kalau kita mengerjakan dua-duanya tidak ada perselisihan di antara para ulama. Yang terjadi perselisihan kalau kita tidak salam ke kiri. Kita hanya assalamualaikum ke kanan saja. Habis itu tidak ke kiri. Nah, disitulah mulai terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan dia berdosa, ada yang mengatakan sah sholatnya, tidak ada dosa. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Yang jelas kalau kita pengen keluar dari khilaf, ya kita salam ke kanan dan ke kiri. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz. Gimana? Bismillah, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam tidak kelihatan, bolehkah kita lihat jamaah lainnya agar bisa mengikuti imam? Kalau kita tidak bisa melihat imam, sudah kita melihat tempat sujud. Ya kan? Melihat tempat sujud. Jangan sampai melihat jamaah. Kalau melihat jamaah yang di depannya, apa yang dilihat dari jamaah di depannya? Yang dilihat bajunya, sarungnya, apalagi sarungnya wadimor. Saya nggak suka wadimor, saya pengennya atlas, saya pengennya gajah duduk. Ya kan kita adalah apa namanya yang kita lihat. Oh, nanti celananya ini kok celananya cingkrang, ini kok celananya di bawah. Yang jelas kita melihat aja ke tempat sujud. Makmum itu tidak ada syariatnya kita melihat makmum.
Tidak ada syariatnya melihat makmum, yang ada syariatnya adalah melihat imam. Kalau memang kita tidak jauh dari imam, ya sudah kita melihat imam, pandangan mata kita adalah ke tempat sujud saja. Allahu taala a'lam. Berbeda ketika kita di posisi di Ka'bah. Di Ka'bah adalah memang Ka'bahnya besar ya, kita bisa melihat Ka'bah. Ya kan? Adalah melihat ke arah Ka'bah. Allahu taala. Mungkin tadi maksudnya pada saat kita sholat, kita bisa melihat imam gerakan sholat. Jadi kita lihatnya ke makmum, Ustaz. Kita biar bisa mengikuti. Kita melihatnya adalah takbirnya imam. Jadi mengikuti gerakan imam, karena yang ada itu bukan mengikuti, semua dalil itu adalah mengikuti imam. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, inna maju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam adalah untuk diikuti. Kalau imamnya ruku ya kita ruku, imamnya sujud ya kita sujud. Jadi bukan makmumnya sujud kita ikut sujud, bukan makmumnya ruku kita ikut ruku, tapi kita melihat adalah apa? Artinya misalnya takbirnya imam, kalau memang kita tidak melihat imam dan tidak mendengarkan suara dari imam, ya boleh kita beristihad dengan mengikuti gerakan jamaah yang ada. Nah, jamaah yang ada. Artinya oh imamnya kok sujud tilawah. Nah, sujud tilawah, sementara kita ruku, imamnya sujud tilawah, ya kita kemudian langsung sujud, ya kan. Melihat jamaah yang lain kok sujud semua, padahal kita ruku, ya sudah kita ikut sujud terus, ya. Karena mengikuti ini boleh saja, tapi itu bukan melihat. Jadi bukan artinya bagi itu kan kita istihad. Jadi ya, boleh saja kita melihat kepada makmum, gerakan makmum yang lain. Wallahu taala. Atas jawabannya. Yang berikutnya, Ustaz. Bismillah, bacaan sujud tadi ada banyak. Apakah boleh dibaca semua saat sekali sujud atau harus dipilih satu saja setiap sujud dalam setiap sholat? Ya, sunnahnya adalah cuma satu aja. Baik ketika doa iftitah hanya satu yang kita baca, doa ruku itu hanya satu doa yang kita baca. Demikian juga doa ketika i'tidal, bangkit dari sujud juga, bangkit dari ruku juga adalah cuma satu. Setelah Rabbana walakal hamdu Anda tambahkan cuma satu, ya kan? Tidak semua. Demikian juga doa sujud kita tidak semuanya kita baca. Demikian juga doa duduk di antara dua sujud, tidak semua doa duduk di antara dua sujud juga kita tidak baca, kita baca. Demikian juga bacaan tahiyat, tidak semua bacaan tahiyat 6 itu kita baca semua. Cukup salah satunya saja. Dan yang tadi kita sebutkan, yang paling sering kita bacakan tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Padahal lafaz tahiyat itu ada 6 macam. Ada lafaz tahiyat. Apakah semuanya kita baca dalam semua 6 lafaz tahiyat kita baca dalam ini? Terlalu panjang sholat kita. Ya kan? Tahiyat Abdullah Ibnu Mas'ud saja kita baca itu sudah panjang, ya kan? Tahiyat, at-tahiyatu lillahi wa salawatu thayyibat, itu kan sudah panjang. Kalau kita membaca lagi dua tahiyat Abdullah bin Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, Aisyah, itu semakin panjang. Jadi cukup salah satu saja yang kita baca. Allahu ta'ala. Ustaz, ada jawabannya. Tanya berikutnya, Ustaz, bagaimana sunnahnya posisi tangan pada saat sujud untuk wanita dan laki-laki? Salah satu perbedaan antara sholatnya wanita dengan laki-laki itu di dalam sholat, artinya pada sholat itu ada beberapa. Misalnya ketika azan dan iqamah bagi wanita ini tidak ada azan. Kemudian yang kedua berdirinya letak berdirinya. Kalau laki-laki dekat dengan imam, kalau perempuan dekat dengan dekat dengan imam, kalau wanita adalah jauh di belakang. Itu posisi letak, ya kan, berdiri. Kemudian perbedaan yang ketiga ketika sujud. Wanita juga ketika sujud tidak sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki ketika sujud itu adalah termasuk yang sunnah, sikunya diangkat. Nah, laki-laki ketika sujud sikunya diangkat. Kalau wanita sikunya jangan diangkat, sikunya adalah seolah-olah dia menggapit, mohon maaf, itu adalah buah dadanya. Jadi di ketika sujud itu perbedaan, ya kan? Perbedaan antara sholatnya wanita. Demikian juga posisi imam laki-laki dan wanita, bedanya di mana? Kalau laki-laki kan imamnya laki-laki itu kan di depan sendiri, ya kan? Kalau wanita berjamaah, posisi imamnya di mana? Sejajar dengan makmum.
Itu perbedaan. Nah, perbedaan termasuk tadi ketika gerakan sujud, wanita dengan laki-laki itu berbeda. Laki-laki adalah sikunya diangkat. Nah, adapun bagi wanita sikunya tidak diangkat tapi diangkat, maksudnya sikunya tidak nempel. Karena termasuk yang dilarang, siku itu kan nempel di lantai. Itu yang dilarang. Tapi sikunya diangkat cuma apa? Dia tidak diangkat tegak, tapi adalah apa? Diangkat untuk kemudian seolah-olah dia menggapit buah dadanya. Wallahu taala. Yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah duduk iftirosh juga berlaku untuk sholat subuh? Karena sholat subuh juga termasuk satu tahiyat. Taib semua, ya kita katakan baik sholat wajib, duduk tahiyat ini, tahiyat duduk iftirosh. Tadi saya menyebutkan duduk iftirosh itu ada pada 4 tempat. Ada pada 4 tempat. Yang pertama di mana? Iftirosh duduk di antara 2 sujud, ya kan? Kemudian yang kedua duduk tahiyat awal, ya kan? Duduk tahiyat awal bagi yang sholat yang memiliki 2 tahiyat. Sholat yang memiliki 2 tahiyat, maka tahiyat yang pertama duduknya iftirosh. Ya kan? Kemudian yang ketiga duduk iftirosh ini pada jalsatul istiraha, yaitu duduk sejenak dari sujud ke berdiri. Dan yang keempat di mana? Pada sholat yang semua satu tahiyat. Baik itu wajib maupun sunnah. Yang wajib misalnya sholat subuh, atau sholat Jumat, atau sholat 2 hari raya, atau sholat istisqa, ya kan? Atau sholat gerhana, atau atau yang sunnah seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat tarawih, sholat witir, kemudian apalagi semua sholat qobliyah, ba'diyah, ya kan? Ini adalah nafilah mutlak, itu adalah semuanya adalah duduk iftirosh. Allahu ta'ala a'lam. Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, berapa kali mengucapkan Allahumma firli saat duduk di antara 2 sujud sesuai sunnah? Mengucapkan yang pertama artinya sudah cukup. Maka saya katakan tadi tata cara itu kan kalau kita mengerjakan yang cukup itu kalau kita kerjakan yang wajib saja. Nah yang wajib misalnya apa? 1 kali. Rabbi ghafirli itu sudah cukup. Yang afdol, yang sunnah itu adalah 3 kali. Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Itu yang sunnah. Kalau waktunya panjang, misalnya Anda pengen panjang, ya sudah silakan Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli sebanyak yang kalau Anda pengen menyamakan antara berdiri, lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya duduk. Ya kan? Kalau Anda pengen menyamakan berdirinya misalnya 1 menit, rukunya 1 menit, sujudnya 1 menit, duduknya 1 menit, itu kan baru 1 rakaat, ya kan? Berarti 1 rakaat 4 menit, ya kan? Nah, nanti ya kita katakan kalau Anda pengen menyamakan, lah Anda baca berdiri Al-Fatihah surah, ruku Anda membaca doa ruku dan memperbanyak doa ruku. Ketika sujud Anda memperbanyak doa sujud ditambah dengan doa-doa yang lain yang panjang. Nah, ketika duduk di antara 2 sujud adalah perbanyak Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli sebanyak lamanya waktu duduk itu. Tapi yang jelas sunnahnya adalah hanya 3 kali. Yang wajib 1 kali, yang 3 itu adalah yang afdoliyah. Wallahu ta'ala. Baik, saya kira itu. Allahu ta'ala alam. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.